Tiba-tiba Majapahit itu ada. Kalau di dalam sejarah tidak bisa begitu. Majapahit ini bahkan katanya perang pun tidak ada di kita, ini sudah sangat saling bertoleran. Penasaran nih kan? Lihat koleksi kujangnya Mang Budi Dalton. Ya, atau apalah gitu. Saya mah bukan orang yang mengerti soal mistis atau sejarah apalagi. Cuman begitu saya masuk ke sini teh rada muringkak kalau bahasa Italinya. Ya, tapi ya, itu teh memang very pasti. Memang benda-benda ini pasti ada energinya. Kita dekatkan, kita bisa detect ini. Bisa dibilang seorang budayawan Jawa Barat. Salah satu yang menjadi inspirasi saya untuk memberi nama anak saya yang kedua itu seorang Kabayan dari beliau juga. Gimana filosofinya seperti apa, beliau juga yang menjelaskan semuanya. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya, kenapa Mang Budi mengkoleksi kujang? Untuk apa? Gini. Sebetulnya itu kurang lebih, jadi kalau sekarang 2020 ya, 2002 setelah nikah lah saya, 2003-an mungkin. Jadi saya ingin sebetulnya mencatat sejarah, karena saya suka sejarah. Tapi ternyata sejarah yang kita baca itu selalu tidak faktual dengan apa yang kejadiannya. Beda pakai trok tidak ada yang logis lah. Kalau saya baca ya, tidak ada yang logis, tidak ada yang nyambung tentang Nusantara. Dari mulai situ saya suka ke pinggiran lah, kalau kata orang Sunda ke kabuyutan, ke tempat situs-situs dan lain-lain, ketemu orang tua. Kasih satu contoh yang sinkron tuh, misalnya apa, Kang? Contohnya begini, misalnya kita menceritakan kerajaan Majapahit, tiba-tiba Majapahit itu ada. Kalau di dalam sejarah tidak bisa begitu. Majapahit ini ada itu setelah apa? Harus ada sebelumnya dulu. Iya, di kita itu tidak. Tiba-tiba ada kerajaan namanya Singasari, tiba-tiba ada kerajaan namanya Majapahit, ada kerajaan namanya Pajajaran, titik, seolah-olah parsial. Padahal kita kan hidup di satu tataran yang sama di Indonesia, masa nggak ada hubungannya atau kaitannya gitu. Bahkan katanya perang pun tidak ada di kita, ini sudah sangat saling bertoleran zaman itu. Tapi yang diceritakan malah kebalikannya, katanya berperang dengan A, B, C, walaupun bukti-bukti sejarahnya tidak ada. Apakah ini cerita ini dibuat oleh Hindia Belanda dengan strategi tertentu atau bagaimana? Agar kita memang tidak mengenal sejarahnya, gitu. Mungkin begitu ya. Tapi yang sudah saya ketemu memang begitu. Ini sebuah konsep besar aja. Nah, dari situ tiba-tiba di sebuah wilayah di Garut, lagi saya cari data gitu, tiba-tiba orang-orang di sana nyuruh saya untuk ikut ke makam. Ya entah apalah, pokoknya tumpukan batu, lalu batu itu digali dan ternyata di dalamnya ada kujang. Terus dibawa aja, itu ada 7 biji, ditutup lagi, lalu kita lanjutin ngobrol. Saya bilang ngobrol, saya lagi cari data sejarah, udah dicari, tiba-tiba mau pulang, Jang, iya bawa cenah kujang. Saya bilang saya cari. Mang Budi teh? Ya, saya ini cuma cari dongeng, bukan cari yang beginian. Gini, di kita ini ada yang berpesan dari leluhurnya lah, turun temurun. Hiji mangsa lamun aya budak wara datang ngadongengkeun kabaheulaan, ngadongengkeun carita. Beda jeung pangarti maneh. Bongkar makam itu bikin ieu kujang gitu. Jadi satu saat pada saat ada anak muda mencari tentang dongeng sejarah, tapi sejarah yang dia ceritakan berbeda dengan pengertian yang Anda tahu. Bongkar makam itu dan berikan apa yang ada di dalamnya. Ternyata yang di dalamnya kujang. Oh gitu, saya bilang ya udah, saya bawa aja. Saya taruh waktu itu di lemari. Tapi ada satu, ngan omat Jang, iya teh dulurna sok naluturkeun, gitulah bahasa kolot. Dan sampai saat ini dulur si kujang eta. Ya, entah apa maksudnya saat itu kan. Yang jelas saya bawa 7 itu, 3 hari kemudian tiba-tiba ada yang datang dari Gunung Halimun kalau nggak salah. Tiba-tiba nitipin kujang. Ada yang dari Solo, tiba-tiba nitipin kujang. Ada yang dari mana-mana di Nusantara nitipin kujang sampai hari ini masih. 2 hari yang lalu aja masih gitu. Jadi yang tadinya saya nanya, kenapa mesti ke saya? Kenapa mesti ke saya? Akhirnya saya udah nggak pernah nanya itu. Kalau ada ya udah taruh. Paling juga ada sebuah kertas yang menceritakan tentang dongeng.
Nah, dari kertas-kertas dan dongeng inilah saya menyusun kesejarahan dari nol dengan artefak kujang gitu. Maka saya sekarang sudah sedikit tergambar kalau yang sebenarnya itu cerita sejarah bangsa Nusantara itu seperti apa. Itu berdasarkan itu dari dongeng-dongeng tadi. Makanya apapun yang saya ceritakan kata orang, tapi ya kata orang, katanya lebih logis dibanding kita baca buku yang mentok lagi nih. Kadang-kadang begitu ya kalau di dalam kesejarahan katanya begitu. Saya bukan ahli sejarah, tapi saya coba menyambungkan apapun cerita yang diceritakan lewat kujang tadi. Selalu ada catatannya lah. Kujang ini dulunya dari daerah mana, yang pegangnya siapa, tahunnya berapa dan lain-lain itu ada. Gitu. Dan yang anehnya ya memang sampai saat ini juga masih ada. Gitu. Ya 2 hari yang lalu juga masih ada. Total ada berapa, Mang? Sebetulnya saya nggak pernah ngitung. Iya. Tapi kalau disebut 1000 sih ya lebih gitu. Ada yang di peti, ada yang saya titipin. Ada di sini, di rumah ini? Ada. Boleh lihat? Boleh, ayo. Let's go. Penasaran nih, kan? Lihat koleksi kujangnya Mang Budi Dalton. Waduh, saya aja belum pernah ngeliat. Saya pernah baca-baca aja, wah Bang Budi punya koleksi gini. Sekarang kita lihat langsung. Ayo. Lanjut ya. Guys, kalau ngobrol sama Budi Dalton soal motor tua itu sudah terlalu mainstream. Ngomongin soal klub motor sudah terlalu mainstream. Sekarang kita ngomongin sama Budi Dalton soal kujang. Makanya David kan atau di Bali enggak, dia dikirim alat tato ada belum bisa pulang ke Bali. Ya udah lanjut Mas, nggak apa-apa Mas. Kumain deh, masuk baik. Ada di ini. Jadi kalau ini misalnya lihat sajian di sini, ini karena kebiasaan aja. Kebiasaan satu dari orang tua secara tradisi. Kedua, memang kujang-kujang yang dititipkan tuh itu selalu ngasih pesan. Kang, jangan lupa tolong siapkan A, B, C. Bukan untuk apa-apa, tapi ini ritual yang biasa kami lakukan di daerah tersebut begitu. Di daerah asalnya. Masalahnya kalau saya nggak kayak begini, besoknya nelpon dia. Kang, tadi malam lupa ya dan lain-lain. Jadi saya suka diingatkan daripada terus ditelepon gitu. Oke, berarti malam Jumat ini, malam Senin ini, gitulah kurang lebih gitu aja. Jadi saya cuma melanjutkan tradisi aja begitulah. Ini kalau hawar-hawar ada musik, memang senang dikasih musik ini. Ya, karena saya juga suka malam-malam suka menyendiri gitu di tempat ini, sehingga ya lebih enak aja lah untuk meditasi atau apalah gitu. Saya emang bukan orang yang mengerti soal mistis atau sejarah apalagi, cuman begitu saya masuk ke sini teh rada muringkak kalau bahasa Itali ini. Ya, tapi ya, itu teh memang very pasti. Kenapa? Karena kujang ini kan berasal dari bawah tanah, batuan. Semua ini kan jenis besi-besi itu mineral tadinya kan. Ada energinya ya pasti. Cuman sudut pandang kita itu sempat dirubah mungkin ya pada tahun 1800 atau 17 akhir. Seolah-olah itu teh aya nu ngeusikna, aya hodam cenah apalah istilahnya. Jin lah ya. Iya, tapi yang dimaksud secara teknologi itu bukan begitu. Memang benda-benda ini pasti ada energinya. Nanti saya coba kasih namanya Gauss meter sebentar ya. Saya keluar sebentar. Ini bro, ini ribuan ini kujang. Nih Kang Ferry. Apa? Jadi misalnya kan ini zaman sekarang ada teknologi nih. Kita coba apa ya? Cari yang namanya di aplikasi itu ada Gauss meter. Apa itu teh? Nah, yang mengukur apa? Dia ini yang akan mengukur elektromagnetik yang ada di benda tadi. Benda. Yang kalau kita sebut tadi energi lah. Benar, atau ya memang iya namanya besi. Misalnya ini salah satu. Nah, ini ya kujang ini. Tapi itu ada namanya, Bang. Ada beberapa yang siapa ya, gitu? ada yang beberapa dikasih nama. Misalnya kita cek aja. Kita dekatkan. Kita bisa detect ini jenis besinya apa. Kalau 80 makin ke sini makin tinggi. Ada yang rendah lagi.
Apa Nah, tandanya itu artinya? artinya dari satu jenis bentuk kujang ini dia terdiri dari beberapa materi, bukan satu. Jadi bukan besi. Jadi bukan lempengan besi. Bukan digambar gitu kan? Bukan. Ini kadang-kadang terdiri dari 4 jenis batuan atau mineral. Lalu si mineral ini digabung sama leluhur kita, dipukul sehingga jadi bentuk seperti ini. Barulah jadi yang namanya kujang. Artinya apakah ada energinya? Ya pasti. Oh iya. Jadi logikanya itu pasti. Kalau kita juga kan sama punya energi ya. Tinggal satu aja yang kita lebih besar atau di sini kecil sehingga tabrakan atau tidak, positif negatifnya. Dampaknya apa? Aduh, kok bulu buduk gitu. Ya iya. Seperti kita ke sebuah tempat yang sepi misalnya tiba-tiba gitu ya. Artinya kita ketemu dengan frekuensinya dia, dan menurut saya jangan jadi kita terdogma atau terdoktrin untuk takut gitu. Bukan. Cuman ya kita harus tetap sadar aja, jangan sampai si energi tadi menguasai kita. betul, gitu justru kan? kita harus di atas dia. Iya gitu kan, kita punya energi yang lebih tentunya. Ada listrik dan lain-lain gitu kita. Jadi dengan adanya seperti ini juga saya selalu memberikan satu pemahaman yang lebih edukasi lah ya, edukatif, bahwa jauhilah pemahaman yang orang Indonesia yang ngomongnya klinik gitu ya. Nggak ada sebetulnya. Semua benda pasti ada energinya. Katanya batu ada, ya iya dari dalam tanah kok. Semua yang dari dalam tanah atau mineral pasti ada energinya. Kalau dicek sama teman-teman metalurgi atau biologi juga memang begitu. Cuman kan kita menganalogikannya itu adalah si Eyang Anu, siapa dikasih nama lah atau apa gitu. Padahal bukan gitu maksudnya. Jangan berpikir jadinya kita malah jadi musyrik nanti. Ya itu malah jadi nanti kan mendewakan atau apa gitu ya. Tidak. Terus Mang, kalau ini maksudnya apa Mang kalau ada seperti itu? Ya gini, kalau di dalam budaya kita kan selalu ada yang namanya sajen. Tapi ada dua. Ada sajen, ada sisuguh kata orang. Kalau Kang Ferry datang ke rumah saya, sama saya disuguhin, gitu ya. Makanya kalau ada orang tua, badai nyuguh, mana mereka keruan jurig berarti. Nah kalau ini mah bukan susuguh, ini mah sajen. Sajen itu sebetulnya kata orang tua bacain. Jadi di dalam budaya kita, ada kodifikasi alam semesta, ada semesta itu dibaca oleh orang tua kita, ya, astronomi gitu. Itu menjadi sebuah huruf. Bahwa H itu hirup, na itu api, ca itu cahaya. Jadi 20 energi semesta ini sudah dihurufkan. Hana Caraka. Ya. Nah, Hana Caraka ini namanya itu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu, atau tulisan yang membuat Anda bahagia untuk menjauhi Anda dari kebodohan, karena ini tulisan semesta. Nah, biasanya di dalam keilmuan metodologi Sunda, Sastra Yen Rahayuningratu Pangruating Diu ini dipendekkan. Jadi Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Kadang-kadang dipendekkan lagi Sastra Jendra Hayuningrat. Kadang-kadang dipendekkan lagi Sastra Jendra. Kadang-kadang dipendekkan lagi Sajen. Nah, jadi Sajen ini adalah sastra gambaran bahwa semesta itu ya inilah. Udah nggak perlu pakai huruf, nggak perlu pakai bicara, karena kalau ngomong takut salah gitu. Ini aja nih. Ini produknya dari Yang Maha Pencipta itu salah satunya ini. Paparannya dari ini apa, dari ini apa, dari ini apa, 7 rasa, 7 warna itu menggambarkan apa, gitu aja. Sebetulnya ini simbolisasi aja. Jadi semua ada penjelasannya. Ya, tidak bagi yang mengerti. Bagi yang mengerti. Tapi kalau yang tidak mengerti jadi menganggap mau klinik, sihir. Gitu, betul. Atau tadi nyuguh. Kalau tiba-tiba ada daging ayam, daging apa tuh, tusuk sate, itu mah nyuguh. Udah sajian mah nggak ada yang begitu. Gitu. Nggak ada yang pakai itu. Sajian mah paling kembang 7 warna menggambarkan 7 strata kehidupan manusia sebelum lahir ke dunia dan lain-lain. Panjang sekali itu nilai-nilai filosofinya gitu, Mang. Bagi yang sudah paham, yang sudah mengerti, silahkan melaksanakannya. Yang jangan ya bagusnya juga jangan pelajari dulu. Iya, nanti orang nanya kan dia nggak bisa jawab juga susah. Ini yang paling tua umur berapa, Mang Dalton? Gini, di sini pernah ada teman-teman metalurgi itu ikut penelitian lah dari jenis besi. Ini maaf, ini dibuka untuk umum, orang datang untuk melihat. Sebetulnya tidak untuk umum, tapi ada yang perlu untuk penelitian. Jadi kita beruntung nih dari channel Merah di Betul. Ini agak jarang sebetulnya. Jadi saya udah tahu sih kayaknya Kang Ferry juga mau masuk ke ruangan bujang. Jadi secara ini saya memang harus ada tata titi tertentu. Udah saya lakukan. Makanya boleh nggak dibuka ya? Oke. Tapi sebetulnya ruangan ini hanya dibukanya hari Minggu dan Kamis. Sebetulnya. Sekarang bukan hari Minggu. Sekarang bukan, tapi saya udah pamit dulu, udah izin dulu lah, kurang lebih gitulah.
Gitu aja. Itu kenapa? Buat kebiasaan aja. Iya, iya. Supaya tidak terlalu sering, karena kalau besi ini terkena zat asam dia lebih cepat karat. Iya. Jadi sebetulnya itu makanya jarang dipegang, jarang dikunjungi supaya zat asamnya tidak terlalu tinggi lah di ruangan ini juga. Gitu. Ada penjelasannya juga berarti kalau Harus gitu. harus. Makanya salah satunya kan suka pakai minyak tuh. Betul. Cuman minyak secara estetika orang tua kita suka pakai wangi-wangian gitu. Padahal yang penting minyaknya sih. Supaya apa? Supaya tidak terkena ini nih. Zat asamnya kan tinggi. asam keringat kita ya. Itu cepat dia jadi karat. Itu aja sebetulnya. Lalu ruangannya dibikin tidak terlalu lembab, tetap ada cahaya matahari. Juga buat itu. Supaya tidak karat aja. Gitu. Tapi ini sih percaya tidak percaya. Nah, tadi saya baru sebutkan juga ini baru datang Kujang 2 hari yang lalu gitu ya. Ini berarti belum diapa-apain, baru 2 hari. Ini yang ini. Jadi kalau datang ke sini biasanya cuman bentuk seperti ini dan ada satu tulisan gitu, tulisan-tulisan yang saya susun nanti jadi kesejarahan gitu. Nah, ini kayak gini telanjang, mereka nanti saya kasih bungkus-bungkusnya wadahnya, handle-nya gitu. Itu saya bikin dari teman-teman gitu. Nah, maka dari itu pada saat ada orang tua bilang Kujang mah tong dihayang-hayang komo embung katanya. Jangan dicari, tapi kalau sudah ada rawat gitu ya. Jangan tanggung. Maka dari itu sering juga banyak yang nanya, "Kang, saya ingin mengkoleksi, cari di mana?" Nah, kalau pertanyaannya seperti itu saya juga bingung harus nyari di mana. Saya belum pernah nyari soalnya. Mungkin juga suka ada yang jualan ya mungkin, tapi ya memang beda latar belakangnya juga yang jualan. Ya, dua kan ya mungkin tadi terasa sama Kang Ferry katanya aura ya. Betul, karena kadang-kadang juga di ruangan ini panas, kadang-kadang dingin. Ya tergantung dari frekuensi yang di luar juga. Alamnya sedang seperti apa? Dia tabrakan nggak dengan elektromagnetik yang ada di sini gitu. Kalau memang lagi panas ya panas. Kadang-kadang sekarang di luar juga lagi cedem, lagi enak. Di sini juga enak segar. Gitu. Tapi ini sudah dibukukan. Kalau dipublish enggak, tapi kalau catatan menjadi sebuah buku sih sudah bisa. Saya catatannya. Karena kalau tidak salah tadi kan Mang Dalton kan merakit-rakit atau menyambung-nyambungkan sejarah dari Kujang. Ya. Itu kan bagus kalau di buku. Sudah ada, hanya tinggal dipublish saja. Iya. Sudah saya susun kok. Supaya tidak ada lagi kesalahpahaman tentang sejarah di luar. Mang Dalton. Siap. Berikan satu kalimat untuk para penonton Ferry Maredi Channel tentang bagaimana caranya kita para pemuda atau para penerus bangsa untuk bisa mencintai kebudayaan dan juga bahasan daerah masing-masing. Kalau begini, bagi beberapa ada misalnya yang mengajarkannya, misalnya umat Islam atau umat agama yang lain, itu sebetulnya sama, mengajarkan kita untuk mengenal jati dirinya. Betul. Dalilnya atau yang orang Islam biasanya tuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, atau katanya begini, barang siapa yang mengenal dirinya tentu dia akan mengenal Tuhannya, karena Tuhan juga bersemayam di diri kita, gitu ya. Maka dari itu barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Kalau kita sudah mengenal dirinya, maka kita akan percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, maka kita akan punya harga diri. Kalau kita sudah punya harga diri, kita tidak mungkin akan menjual harga diri kita atau menjual diri kita, karena kita sudah mengenal dengan diri kita. Mudah-mudahan para penonton YouTube channelnya Kang Ferry Mariadi nih semua bisa lebih dalam lagi untuk mengenal kejati diriannya, keindonesiaannya, agar Indonesia jauh lebih maju lagi dan mempunyai jati diri. Amin ya. Waduh, pembicaraan kita nih asik banget nih ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan yang pasti ini saya juga mendapatkan ilmu baru, jangan dilihat dari kliniknya. Semua juga ada penjelasannya ya. Tidak ada yang namanya sir. Saya tambahin. Kalau ada yang suka nanya, Kang Budi, ini keris kujang-kujangnya bisa berdiri nggak? Kadang-kadang squat jam, saya bilang. Gitu aja lah jawabnya. Tapi beneran ada waktu itu sempatnya? Iyalah, tapi itu kan karena berarti dia ergonomis gitu ya, dengan penjelasan lain, dan itu tidak pernah menjadi bahasan saya, takut orang berpikiran jadi klinik lah. Gitu. Oke, ya udah kalau gitu ya, sampai ketemu lagi di Ferry Maredi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mohon ya.